Self activity hari kedua, agenda kedua, materi tentang akuntabilitas dan kompeten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Lukman Hakim. Saya adalah siswa Latsar CPNS Pusdikmin gelombang kedua tahun anggaran 2025, angkatan 10 Proton 3 kelompok 2 asal instansi pemerintah daerah Kabupaten Sumedang dengan widya iswara agenda kedua Ibu Marvita SHMH. Baik, kita masuk ke dalam materi, yaitu akuntabilitas. Apa sih yang dimaksud dengan akuntabilitas? Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban dari suatu hasil pekerjaan, pertanggungjawaban dari suatu sesudah melaksanakan tugas, bersifat pelaporan kepada pihak eksternal, baik itu kepada rekan kita, pimpinan kita, kepada lembaga kita, kepada organisasi kita, bahkan kepada masyarakat atau dalam hal ini publik jika kita membahas di organisasi publik. Berisi tentang capaian-capaian apa yang sudah dilaksanakan. Yang kedua adalah erat kaitannya dengan akuntabilitas adalah responsibilitas. Jika akuntabilitas tadi pertanggungjawaban, responsibilitas ini adalah tanggung jawab melaksanakan kewajiban sebagai prosedur. Tanggung jawab kita terhadap tugas dan fungsi kita sesuai dengan apa yang ada di aturan. Bersifatnya internal untuk diri sendiri, maksudnya kita tahu tugas kita apa, kita harus laksanakan itu. Kesadaran pribadi bersifatnya adalah proses atau pelaksanaan dalam suatu pekerjaan. Baik, selanjutnya adalah macam-macam akuntabilitas yang dapat kita bedakan. Pertama adalah akuntabilitas dalam hal pelayanan publik. Artinya apa? Kita harus memberikan pelayanan publik yang jelas prosedurnya, memberikan solusi terhadap semua permasalahan-permasalahan yang datang masyarakat dengan keluhan-keluhannya. Kita harus bisa menjawab itu. Yang ketiga adalah mengakui kesalahan. Bila mana kita melaksanakan kesalahan dalam prosedur pelayanan, memberikan kesalahan dalam hal komunikasi, kita harus meminta maaf. Yang keempat adalah tidak menerima imbalan. Dalam melaksanakan tugas atau pelayanan, ASN itu dituntut itu service oriented. Orientasi pertama itu adalah memberikan pelayanan, memenuhi kebutuhan masyarakat. Itu yang menjadi tujuan final kita. Bukan lebih dari itu, mendapatkan privat dari apa yang sudah kita layani, yaitu berupa imbalan atau hadiah. Meskipun itu sebagai suatu budaya, tapi pada akhirnya jika dengan karena hal itu dapat mempengaruhi keputusan kita terhadap sesuatu, tentu itu berupa sebutnya adalah gratifikasi. Yang kedua adalah akuntabilitas dalam hal keuangan publik. Artinya kita sebagai ASN harus bisa menjaga inventaris yang ada di kantor. Yang kedua, kalau kita berarti bertanggung di bagian mengurus keuangan, kita harus bisa membuat laporan keuangan secara jelas, secara perinci, dapat dipertanggungjawabkan bukti-bukti pembayarannya dan dapat dikomunikasikan baik itu kepada pihak-pihak yang memang berwenang, baik itu kepada atasan, pimpinan secara organisasi atau instansi, ataupun bahkan kepada masyarakat. Terus kita sebagai ASN, yang pertama kita harus bekerja sungguh-sungguh sesuai dengan core value ASN, yaitu berakhlak. Motto ASN yaitu bangga melayani bangsa. Itu harus bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, bukan cuma jargon semata, tapi itu harus diimplementasikan. Yang kedua, mengakui kesalahan kita sebagai manusia, kita sebagai pelayan publik. Kalau misalkan kita melakukan kesalahan kepada masyarakat atau pekerjaan kita harus mengakui kesalahan itu karena kita adalah manusia biasa. Yang kedua, melaporkan hasil kerja kita pada pimpinan. Dalam bekerja kita harus bisa melaporkan kerjaan kita, baik itu secara harian, secara bulanan, secara 3 bulan, bahkan per tahun, untuk tanggung jawab kita kepada instansi yang kepada pimpinan kita, apa yang kita kerjakan, resikonya bagaimana, prosesnya bagaimana, kepada rekan-rekan kita, kepada masyarakat pun yang memang data-data yang memang berhak kita ke masyarakat, silahkan kita harus bertanggung jawab akan hal itu. Yang ketiga, akuntabilitas hubungan sosial kelembagaan. Seperti apa sih ketika kita berhubungan di ruang instansi, antar instansi, seperti kita harus datang rapat tepat waktu, sosialisasi terkait apa yang dilakukan, partisipasi aktif dalam suatu forum dalam memecahkan suatu masalah. Jangan sampai kita sebagai ASN itu hanya diam, pasif, tidak berpendapat. Marilah kita berpendapat sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kita, sesuai dengan sudut pandang kita sebagai apa di situ. Lalu menerima masukan. Ketika mendapatkan masukan dari pihak lain ketika rapat ataupun di luar rapat, kita harus menerima itu. Kita harus menerima pandangan orang lain, karena pada akhirnya pandangan itu pada akhirnya bisa kita pelajari. Tidak semua dunia ini kita tahu semua. Kita perlu pandangan-pandangan orang lain di sini. Yang selanjutnya adalah materi tentang nilai kompeten. Kompeten itu apa sih? Kompeten itu adalah pengetahuan atau pemahaman kita terhadap tugas-tugas kita, kewajiban-kewajiban kita, keilmuan-keilmuan yang mendukung tugas dan kewajiban kita, ditambah keterampilan
kemampuan pelaksanaan kita seperti apa, pengalamannya seperti apa, ditambah dengan sikap kita, attitude kita dalam melaksanakan tugas, dalam menghadapi masyarakat, dalam menghadapi pimpinan. Kita harus bisa sikap, karena pengetahuan, keterampilan, dan sikap itu yang akan membentuk kompetensi kita. Mengapa kompetensi itu penting bagi ASN? Karena ASN itu memiliki tugas yang pertama pelaksana kebijakan, yang kedua pelayan publik, yang ketiga perangkat NKRI. Nah, poin yang kedua, pelayanan publik itu kita bersentuhan langsung dengan masyarakat. Artinya, kita merupakan wajah paling terdepan dari pemerintahan. Masyarakat pun menilai pemerintahannya dari mana? Dari pelayanan. Karena itu merupakan garda terdepan. Oleh karena itu, dengan perkembangan zaman yang semakin banyak berubah, ketidakjelasan, seperti teknologi yang semakin berkembang, banyaknya krisis-krisis, tentunya ASN itu harus dapat tanggap terhadap perubahan-perubahan tersebut dan dapat menyesuaikan terhadap perubahan-perubahan tersebut. Misalnya, perkembangan teknologi pada hari ini membuat semua pekerjaan itu bisa dilaksanakan secara digital. Ya, begitu juga dengan pelayanan publik, begitu juga dengan pemahaman digital skill ASN-nya kita harus memberikan layanan secara digital, secara efektif dan efisien. Jangan sampai zaman sudah digital, pelayanan masih tradisional. Seperti itu. Lalu ciri-ciri ASN kompeten itu seperti apa sih? Yang pertama tentunya karena kita sebagai aparatur sipil negara itu harus bergerak atas dasar hukum. Kita harus bergerak berataskan aturan. Artinya memahami regulasi tugas dan fungsi kita. Kita harus tahu dalam melaksanakan tugas kita itu dasar hukumnya apa, di dalamnya seperti apa. Misalkan saya sebagai polisi Pamong Praja, ahli pertama Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang. Di situ tugas saya itu terpampang di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 255 Ayat 1. Di situ dijelaskan bahwasannya Polisi Pamong Praja memiliki tugas menegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, serta pelindungan masyarakat. Itu ya, pasal-pasal menjadi acuan saya dalam melaksanakan tugas. Ditambah secara rinciannya dijelaskan juga di PP nomor 16 tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Di situ dijelaskan lebih rinci lagi atas tugas-tugas tersebut, seperti tugas fungsinya seperti apa yang lebih rinci, tupoksi per bidangnya seperti apa. Lalu kedua, spesial di bagiannya. Tentu kita harus ahli di bidang kita, di pelayanan yang dipertanggungjawabi oleh kita. Artinya kita harus jago dulu di bidang itu, baru misalkan kita mendalami pemahaman yang tinggi. Kita memiliki digital skill. Tadi dalam menghadapi era yang globalisasi ini, era semua serba digital ini, tentunya kita harus memiliki pemahaman digital. Artinya kita jangan sampai ketinggalan, karena perkembangan digital itu sangat cepat. Setahun 2 tahun itu kalau misalnya kita belum mengikuti, akan ketertinggalan. Artinya di sela-sela kesibukan kita, di sela-sela istirahat kita harus menyempatkan bagaimana kita harus belajar tentang digital pada hari ini itu seperti apa sih yang mempengaruhi aspek kehidupan kita. Selanjutnya, terbuka akan perubahan. Tentunya sebagai ASN yang berjiwa kompeten, jangan sampai tertutup akan perubahan. Jadi kita tidak menerima selagi memang positif, selagi memang bisa membuat pelayanan lebih baik, tentunya kita harus menerima perubahan tersebut. Kecuali kalau misalnya perubahan itu berdampak negatif kepada diri kita, pada budaya kita, tentu itu harus kita saring. Jangan sampai tidak menerima perubahan sama sekali. Seperti itu. Terima kasih. Mungkin resume agenda kedua materi tentang akuntabilitas dan kompeten. Mohon maaf bila ada kesalahan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.